Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Fatmawati, biasanya dipanggil Novi. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B semester 2 angkatan 2020 UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah IAD, ISD, dan IBD. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang alam raya. Alam raya atau yang disebut dengan alam semesta adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak teori yang mengemukakan tentang terbentuknya alam semesta. Salah satunya yaitu teori Big Bang dan steady state teori. Bagian-bagian dari alam semesta itu seperti matahari, galaksi, tata surya, bumi, planet-planet, asteroid, dan lain-lain. Ada juga salah satu teori yang dikemukakan oleh Darwin, namanya teori evolusi. Teori ini mengemukakan bahwa alam semesta terbentuk melalui proses evolusi. Bahkan teori terbentuknya manusia dikatakan Darwin bahwa manusia terbentuk melalui proses evolusi. Teori ini memiliki banyak sekali kelemahan karena manusia tidak mengalami proses evolusi seperti yang dikatakan oleh Darwin. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manusia, pemikiran, dan pendekatan ilmiah. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Manusia disebut dengan hayawanun natif yang artinya makhluk yang berakal. Keunggulan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain yaitu disebabkan karena manusia memiliki akal. Dengan akal, mereka dapat berpikir, berkreasi, berbudaya, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Akal merupakan potensi besar yang dimiliki manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Proses lahirnya pemikiran manusia diawali oleh rasa keingintahuan manusia tentang sesuatu. Dari rasa ingin tahu itu kemudian manusia berpikir, kemudian melakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian, mereka mulai menyelidiki bagaimana hal-hal itu bisa terjadi. Pemikiran manusia menurut para ahli memiliki tingkatan, mulai dari pemikiran tingkat dangkal, mendalam, dan cemerlang. Sebagian lain menyebutkan bahwa pemikiran manusia terdiri dari mitos, rasional, dan ilmiah. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan, manusia akan mampu menggenggam dunia. Dengan ilmu pengetahuan, hidup menjadi mudah, dan dengan adanya agama, hidup menjadi terarah. Pendekatan ilmiah merupakan salah satu pendekatan dalam rangka untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah. Pendekatan ilmiah memiliki beberapa komponen. Salah satunya yaitu terdapat masalah yang harus diteliti, adanya konsep teori, adanya hipotesis, adanya pelaksanaan penelitian, adanya uji hipotesis, dan adanya kesimpulan. Pendekatan ilmiah merupakan salah satu pendekatan yang paling banyak dilakukan oleh para ilmuwan karena kebenarannya dianggap rasional dan logis. Kebenaran tidak berasal dari satu sumber saja, tetapi beberapa sumber. Meskipun pendekatan ilmiah dianggap sebagai pendekatan yang paling baik untuk menemukan sebuah kebenaran, namun pendekatan ilmiah ini juga memiliki keterbatasan. Salah satu keterbatasannya yaitu terkadang instrumen yang akan digunakan dalam penelitian tidak sesuai dengan masalah yang diteliti. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus dimiliki oleh
ilmuwan atau peneliti. Salah satunya yaitu kebenaran, jujur, terbuka, tidak takut, dan masih banyak lagi. Ilmuwan Islam juga memiliki kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu seperti tokoh Al-Khawarizmi, seorang ahli matematika dan penemu angka 0. Selain itu ada Ibnu Sina, Ibnu Rushdi, Al-Farabi, Al-Kindi, dan masih banyak lagi ilmuwan Islam lainnya. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang peranan dan dampak ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan. Ilmu pengetahuan dan teknologi di era sekarang ini, modernisasi dan globalisasi sangat diperlukan atau sangat berperan. Salah satu peran dari ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman sekarang yaitu orang dapat dengan cepat berpergian dengan naik pesawat, kemudian berkomunikasi lewat handphone, adanya kendaraan seperti sepeda motor dan mobil untuk mempermudah perjalanan atau aktivitas keseharian mereka. Dampak ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kebutuhan pokok seperti sandang, papan, dan pangan. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, segala sesuatu yang diproduksi lebih cepat dan lebih efisien. Dampak terhadap dunia kesehatan itu sangat berpengaruh sekali, terutama dalam penelitian di pusat-pusat penelitian seperti di laboratorium. Yang keempat, saya akan jelaskan tentang modernisasi, globalisasi, perdagangan bebas, dan pandangan Islam tentang pasar bebas. Teori modernisasi memunculkan istilah-istilah modern, pembangunan, pertumbuhan, ekonomi, pembangunan bangsa, dan lain sebagainya. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari keadaan yang kurang maju atau berkembang menjadi modern. Sesuatu modernisasi itu menuju ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Teori modernisasi merupakan teori pembangunan yang berisi tahap-tahap yang harus dianut dan diikuti oleh negara-negara berkembang untuk dapat mencapai kemajuan seperti negara-negara maju. Sedangkan globalisasi itu lebih mengarah kepada budaya sosiokultural antar bangsa, sehingga kultur antar bangsa di dunia seolah-olah telah melebur menjadi kultur dunia atau global. Akibatnya hubungan antar bangsa semakin dekat. Perdagangan bebas atau pasar bebas menurut Adam Smith yaitu wadah untuk menampung sesuatu yang dihasilkan oleh setiap orang yang berasal dari paham kebebasan yang disediakan kepada para pelaku ekonomi untuk mengusahakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan keinginan mereka tanpa ada campur tangan pemerintah. Islam menawarkan prinsip bahwa perdagangan bebas adalah perdagangan yang mencoba mengoptimalkan hubungan perdagangan dengan luar negeri di satu sisi dan melarang perdagangan komunitas tertentu yang mengganggu kemaslahatan kaum muslimin di sisi lain. Islam berpandangan bahwa asas perdagangan bebas bukan terletak di komoditi, namun di pelakunya atau si pedagang.
Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas. Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak. Akan tetapi, kebebasan itu dibungkus oleh frame atau syariah Islam. Islam memiliki mekanisme tertentu dalam pengaturan pasar. Konsep pasar bebas dalam pandangan Islam bertentangan dengan perdagangan luar negeri. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima, saya akan membahas tentang perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan suatu proses modifikasi atau penyesuaian-penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup masyarakat yang mencakup nilai-nilai budaya, pola perilaku kehidupan masyarakat, hubungan sosial ekonomi, serta kelembagaan-kelembagaan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan material maupun non-material. Perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan perubahan kebudayaan masyarakat. Ada banyak sekali teori-teori tentang perubahan sosial, seperti Karl Marx, Max Weber, Auguste Comte, Emile Durkheim. Itu adalah tokoh-tokoh perubahan sosial klasik. Saya akan mengambil contoh tokoh Karl Marx yang menjelaskan tentang perubahan sosial. Karl Marx menekankan perubahan sosial pada aspek ekonomi. Menurut saya, perubahan sosial ini disebabkan oleh lajunya arus globalisasi dan modernisasi. Saya akan mengambil contoh di sekitar. Contohnya proses pemanenan padi sekarang tidak lagi menggunakan tenaga manusia, tetapi menggunakan mesin yang disebut dengan kombi atau kombin. Bahkan di era perubahan sosial ini dapat meningkatkan kualitas bibit unggul dan dapat meningkatkan produksi. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.